Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga penyelenggaraan sistem pembayaran yaitu yang pertama bank, yang kedua lembaga keuangan bukan bank, penyelenggaraan transfer dana, perusahaan pengalihan, dan bank sentral. Yang kedua, perkembangan. Sistem pembayaran yang biasa digunakan adalah pembayaran tunai atau cash. Pada perkembangannya, sistem pembayaran tunai bisa mencakup semua kegiatan ekonomi, terutama dalam jumlah besar dan jarak jauh. Untuk mengatasi sistem pembayaran tunai, dimulai dari berlakukan sistem pembayaran non-tunai. Nah, dengan sistem pembayaran non-tunai dikenal dengan alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek, wesel, dan biliet giro. Dan alat pembayaran menggunakan kartu, yaitu kartu ATM, kartu kredit, dan uang elektronik, serta transfer. Ada juga prinsip sistem pembayaran yang harus dipenuhi. Yang pertama, keamanan, yang berarti segala resiko dalam sistem pembayaran seperti resiko kredit, resiko penipuan harus dapat dikelola dengan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang kedua, efisiensi, yang berarti bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena skala ekonomi. Yang ketiga, kesetaraan akses, yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Yang terakhir adalah seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu, dalam masyarakat sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kinerja sistem pembayaran dijawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di kondisi yang edar atau biasa disebut dengan kebijakan uang bersih. Ada juga komponen sistem pembayaran. Yang pertama, kebijakan, yaitu berisi peraturan dan ketentuan yang digunakan untuk mengatur dan mengembangkan sistem pembayaran. Yang kedua, ketentuan hukum, yaitu diperlakukan untuk menghindari kecurangan dan pelaksanaan sistem pembayaran yang efektif. Yang ketiga, kelembagaan, yaitu peran kelembagaan sistem pembayaran, misalnya lembaga bank sentral, perannya yaitu regulator, operator, dan pengguna. Yang keempat, instrumen pembayaran, yaitu media yang digunakan dalam sistem pembayaran. Yang kelima, mekanisme operasional, yaitu dibuat untuk menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana serta kepastian menerima dana oleh pihak penerima. Yang keenam, infrastruktur pembayaran, yaitu komponen fisik yang dibutuhkan dalam proses melakukan transfer dana. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, regulator, yaitu berperan dalam membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, perizinan, yaitu berperan memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Yang ketiga, pengawasan, yaitu perlu melakukan pengawasan agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik. Yang keempat, operator, yaitu menyediakan layanan sarana penata usahaan dan settlement atau penyelesaian transaksi surat berharga. Yang kelima, fasilitator, yaitu memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh induksi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.
Ada juga penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Yang pertama, real-time gross settlement, yaitu sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika bersifat real-time. Yang kedua, sistem clearing nasional Bank Indonesia, yaitu sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan kredit yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Yang terakhir, Bank Indonesia Cashless Courier Settlement System, yaitu sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement atau penatausahaan surat berharga secara elektronik terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.